Benar-benar sangat gawat dan ini darurat militer. Semoga kita tidak kecolongan rekan-rekan bahwa kabar terbaru menyebutkan bahwa baru saja ditetapkan menjadi tersangka. Hasto menghilang di kediamannya pun sepi, tidak ada aktivitas. Tentu saja ini sangat disayangkan. Jangan sampai kita kecolongan lagi rekan-rekan. Langsung kita kulik informasinya. Dilansir dari Warta Kota, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tidak terlihat sama sekali di kediamannya. Taman Pilak Kartini, Blok G3, nomor 18, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Ketua RW 23 Margahayu, Bekasi Timur, Guntur Kiatma Putra mengatakan Hasto juga diinformasikan tidak ada di kediaman usai dikabarkan menjadi tersangka oleh KPK. Nah, ini jadi sudah konsultasi dengan Ketua RW bahwa Saudara Hasto ini tidak ada di kediamannya usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Tentu saja kita harus patut waspadai dan kita harus mengikuti kabar ini karena memang takutnya beliau ini kabur entah kemana dan kita lagi-lagi kecolongan dan KPK kehilangan informasi berharga. Namun saat ditanyakan informasi lebih lanjut, kita belum mengetahui bahwa kapan dipastikannya Hasto pergi meninggalkan kediamannya tersebut. Ini benar-benar, aduh, di luar perkiraan kita semua karena memang kita mengira usai ditetapkan sebagai tersangka, beliau ini bakal langsung menghadap KPK. Ternyata tidak ada di rumah rekan-rekan. Setahu saya Hasto tidak ada di rumah, tapi saya tidak tahu dari kapan dia tidak ada. Tidak ngerti juga, ujar Guntur pada saat dimintai keterangan oleh wartawan. Ketika ditanya mengenai isu tersangka kepada Guntur, justru mengetukan bahwa beliau belum tahu untuk terkait kasus penetapan tersangka itu. Mungkin beliau tidak membaca berita. Dirinya mengaku mendatangi kawasan kediaman Hasto lantaran terdapat sejumlah awak media. Oh, berarti memang rekan-rekan media sudah mendatangi rumah Hasto sejak awal beredarnya kabar beliau ditetapkan menjadi tersangka. Saya justru tidak tahu info tersangka itu. Saya ke sini karena media ramai saja. Mungkin karena di kediamannya ramai ya. Jadi Pak Ketua RW ini langsung melihat dan mengecek ada apa sih sebenarnya sehingga mengundang banyak media ke kediaman Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara pantauan jurnalis Tribun Bekasi di lokasi sekitar pukul 11:17, kediaman Hasto yang tembok dan pagarnya berwarna putih nampak sepi dari aktivitas. Aduh, sangat disayangkan rekan-rekan ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka justru keberadaannya tidak diketahui. Tentunya saya berharap bahwa ke Hasto bisa korporatif dengan apa yang terjadi pada saat ini termasuk beliau dapat mempertanggungjawabkannya statusnya pada saat ini yakni tersangka dan sudah ditetapkan oleh KPK. Namun terdapat satu buah mobil berjenis Lexus berwarna hitam dengan plat polisi saya tidak akan sebutkan. Lalu pada kawasan jalanan sekitar rumah Hasto terlihat 6 orang Satgas Cakra Buana yang mengenakan pakaian seragam berwarna hitam. Seperti diketahui bahwa Hasto Kristianto dikabarkan menjadi tersangka oleh KPK. Dia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku. Berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan beberapa surat perintah. Ini artinya bahwa ditetapkannya Hasto sebagai tersangka bukan kabar angin belaka rekan-rekan. Jadi memang Hasto ini sempat diperiksa oleh KPK dan memang KPK pun melakukan penyidikan yang sangat mendalam pada hal ini dan kemudian kita berharap bahwa kasus ini bisa segera diselesaikan. Bayangkan sudah berapa tahun rekan-rekan kasus Harun Masiku ini menggantung. Dan ternyata benar-benar mengejutkan, Harun Masiku tidak muncul ke permukaan, justru Hasto lah yang ditetapkan menjadi tersangka karena memang disinyalir berperan aktif dalam menghilangnya Harun Masiku. Waduh, ini benar-benar kabar yang sangat menggemparkan dan ya, tentu saja kita sebagai warga negara yang baik berharap bahwa segala bentuk proses penyidikan dari kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya sedikit menanggapi isu politis terkait penangkapan Hasto ini, namun saya saat ini berbicara tidak membela siapapun, saya berbicara di atas kepentingan warga negara Republik Indonesia. Jadi begini.
Untuk menyikapi status tersangka Hasto, tentu saja kita harus menghormati KPK. KPK ini lembaga yang independen, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Namun, menyikapi hal tersebut, saya sama sekali tidak melihat isu politis. Kenapa dikatakan demikian? Karena penyelidikan terkait kasus Harun Masiku ini berjalan sejak beliau tersandung kasus. Tentu saja, KPK sudah melakukan penyidikan dan pengintaian secara terus-menerus dan signifikan. Dan maka hasil penyidikan ini terkuaklah bahwa Hasto pun ikut terseret dalam prosesnya menjadi tersangka. Saya rasa memang KPK sudah memiliki bukti. Adapun misalnya pihak-pihak yang menyanggah tim kuasa hukum ataupun lainnya, silahkan melalui jalur yang telah diatur oleh perundang-undangan. Namun yang jelas saya katakan bahwa dalam hal penetapan tersangka Hasto tidak ada sama sekali isu politis ataupun in- intervensi-intervensi dari pihak manapun. Justru yang bernada intervensi adalah ketika Megawati Soekarno Putri mengatakan akan mendatangi KPK jika memang Hasto ditangkap. Dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari kasus ini.